Pemirsa, peristiwa tragis terjadi di mana menewaskan seorang ketua OSIS SMA N1 Cawas di Klaten, Jawa Tengah yang tewas tersengat listrik. Peristiwa ini terjadi akibat kejutan ulang tahun yang dilakukan oleh teman-temannya. Suasana haru mengiringi pemakaman Fajar Nugroho, ketua OSIS siswa SMA N1 Cawas yang meninggal dunia tersetrum listrik di kolam sekolah. Keluarga korban, kerabat, hingga teman sekolah korban tidak kuasa menahan tangis saat peti jenazah diberangkatkan dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum di Desa Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di mata keluarga, Fajar Nugroho dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin sholat, dan juga ramah. Pihak keluarga sudah menerima meninggalnya Fajar Nugroho sebagai musibah. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan ke proses hukum. Fajar Nugroho, 18 tahun, siswa kelas 12 sekaligus ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah, tewas di kolam sekolah karena kesetrum aliran listrik. Kejadian berawal saat korban bersama teman-temannya yang merupakan anggota OSIS melakukan pertemuan di sekolah. Dalam pertemuan tersebut, teman-temannya mengetahui bahwa korban saat itu tengah berulang tahun. Tanpa sepengetahuan korban, teman-temannya menaburkan tepung yang sudah disiapkan ke arah korban. Tak hanya itu, korban juga diceburkan ke kolam taman sedalam hampir 2 meter. Naas, saat korban hendak berusaha naik dari kolam, ia menginjak kabel listrik yang terpasang di kolam sekolah. Korban pun tersetrum. Kedua orang teman korban kemudian juga berusaha menolong, namun keduanya juga ikut tersengat aliran listrik di kolam tersebut. Ketiganya berhasil dievakuasi setelah aliran listrik diputus, namun naas korban Fajar yang berulang tahun tewas akibat tersengat listrik. Sementara teman-teman korban kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kita akan langsung berbincang untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini bersama dengan AKP Umar Mustafa. Pak Umar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gita. Pak Umar, informasinya keluarga korban ini tidak meneruskan proses hukum. Dari pihak kepolisian bagaimana untuk proses sejauh ini? Ya, benar. Meskipun dari pihak korban tidak meminta untuk dilanjutkan proses hukum maupun otopsi dan juga memang juga sudah dibuatkan surat pernyataan mengetahui kepala desa. Namun dari kepolisian kami melakukan klarifikasi atau penyelidikan mendasari laporan informasi yang ada, dan jika memang tidak ada atau dugaan mengakibatkan matinya korban ataupun di situ tidak ada pidana, mungkin kita akan penghentian penyelidikan. Demikian. Baik, Pak. Menarik kejadian atau kilas balik kejadian sebelumnya, Pak. Itu korban sempat menginjak kabel listrik, kemudian akhirnya tersetrum. Apakah memang ada kabel listrik yang berada di sekitaran kolam atau seperti apa sebenarnya? Benar, kalau kita lihat di TKP, di situ ada mesin pompa air, ada 2. Dan dari kejadian yang ada, untuk sementara kami dapatkan informasi dari keterangan saksi-saksi yang sudah kami lakukan klarifikasi, memang pada saat korban tidak mau naik dari kolam, itu sempat diduga menginjak pompa listrik. Baik, selanjutnya dari keseluruhan teman-teman korban, ini tepatnya ada berapa orang yang kemudian ada yang mendorong korban untuk ke kolam, dan bahkan juga ada yang sempat disebutkan melempari tepung begitu, Pak? Iya, pada saat kejadian tanggal 8 itu memang pada sekitar jam 9 dikumpulkan, itu kurang lebih karena sebetulnya total sekitar 30-an, yang hadir mungkin sekitar 20-an, dan di situ kami belum bisa mendapatkan keterangan secara utuh dari siswa yang ada, baru beberapa sebagian, dan di sisi lain juga siswa ini masih trauma dan juga ada rasa takut untuk dimintai keterangan. Ini menjadikan kendala juga bagi kami, namun kami berusaha untuk besok kita rencana melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau teman daripada korban, yang juga di situ bersama unit PPA dari Polres Klaten
untuk melakukan pemeriksaan itu didampingi orang tua masing-masing yang sudah kita rencanakan. Demikian, Mbak. Ya, ada 2 orang teman korban ini juga ikut tersetrum listrik dan bahkan juga saat ini tengah ditangani begitu, Pak. Apakah 2 orang teman ini juga salah satu yang waktu itu mendorong korban ke kolam? Benar. Ini salah satu yang memang punya rencana untuk karena teman dekatnya sehingga mengajak teman yang lain untuk dimasukkan ke kolam. Korban dimasukkan ke kolam dan teman dekatnya ini sendiri, inisial AD ini saat ini masih di rumah sakit dengan kondisi yang masih diinfus. Adapun untuk oksigen sudah dilepas. Demikian, Mbak. Baik. Sejauh ini kan keluarga artinya sudah memutuskan untuk tidak memproses hukum, Pak. Tapi apakah dari pihak kepolisian ini kemudian melakukan ada pertemuan semacam dengan keluarga dari teman-teman korban yang kemudian juga mendorong korban bersama dengan keluarga korban sendiri? Apakah diselenggarakan pertemuan tersebut, Pak? Ini belum kita adakan pertemuan. Kami akan meminta keterangan terlebih dahulu untuk membulatkan suatu peristiwanya karena memang belum seutuh gitu. Dengan adanya nanti sudah bulat pemeriksaannya sehingga mungkin kita bisa mengerucut dan dari kami Polres dan Polsek tentunya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan kalau memang itu tidak ada dugaan kelalaian ataupun dan itu merupakan peristiwa kecelakaan, kita mungkin akan melakukan penghentian penyelidikan. Baik. Baik, terima kasih AKP Umar Mustafa, Kapolsek Cawas sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Gita.